Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, Papa. Sudah pulang, Mas? Alhamdulillah. Kamu libur apa bolos dari pesantren? Libur, Pak. Tapi besok udah balik lagi kok. Papa, oleh-oleh dari Padesnya mana? Nih. Udah bawa sana. Buat kalian berdua ya. Nah. Asik. Pa, oleh-oleh Firsa mana? Waduh, Firsa. Papa lupa lagi tuh beli oleh-oleh buat kamu. Yaudah, nanti kalau Papa keluar negeri sekali lagi, Papa beliin ya. Papa itu hampir setiap minggu keluar negeri. Tapi gak pernah sekalipun Papa beliin oleh-oleh buat Firsa. Alasan Papa tuh selalu aja lupa. Kenapa kamu bicara seperti itu? Apa karena kamu merasa Firsa itu adik kandung kamu, jadi kamu bicara dan belain dia? Aku bukannya belain Firsa, Pak. Tapi aku mau Papa itu bersikap adil. Papa itu harus perlakuin aku, Firsa, dan anak-anak Papa yang lain itu sama rata. Jangan dibeda-bedain dong, Pak. Ada apa ini? Biasa ini, anak kamu itu. Setiap pulang ke Jakarta pasti bikin masalah. Bikin Papa yang udah capek jadi stres. Minum dulu, Mas. Hah? Ya Allah. Lindungilah ibu dan adikku, ya Allah. Kamu ini, Bot, saya perhatikan kamu paling ditakutin di sekolah. Tapi kenapa kamu takut dengan soal matematika? Iya, Pak. Saya mau usul kalau pelajaran matematika dihapus saja, diganti sama pelajaran mewarnai gambar. Diam semuanya. Kerjakan soal kalian. Waktu tinggal 45 menit lagi. Gue rasa nih, dia tuh lagi malu sama ngomongnya dia sendiri yang katanya mau ngalahin nilai gue. Maksud lo, dia kalah sebelum berperang gitu? Ini tuh bukan kalah sebelum berperang lagi. Ini mah baru rencana perang. Udah nyerah duluan. Assalamualaikum. Maaf, Pak, saya terlambat. Sudah, cepat. Ambil soal. Terima kasih, Pak. Ini ngerjainnya cuma sampai 5 soal loh, Bang. Mas, kenapa tiba-tiba Mas ingin pinjam sertifikat ini? Besok saya akan mengikuti tender besar. Jadi saya butuh sertifikat tanah, rumah, dan akte perusahaan. Nih, kamu tanda tangan di sini. Surat apa ini, Mas? Itu surat pernyataan kalau kamu beri kuasa pada saya. Ayo, tanda tangan. Maaf, Mas. Saya tidak bisa. Karena ini menyangkut harta warisan dari almarhum suami saya untuk Iva sebagai anak tertua. Bukannya semua sertifikat ini atas nama kamu? Iya, tapi nantinya semua akan saya serahkan kepada Iva. Lita Aisyah, kita ini kan satu keluarga. Jadi apapun yang dimiliki oleh Iva, semua itu milik kita juga. Begitu juga sebaliknya. Lagian surat pernyataan itu sifatnya cuma sementara. Nanti begitu saya selesai tender, semuanya saya kembalikan kok. Tapi kita tetap harus minta persetujuan Iva, Mas. Iva dan Firsa
sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Saya menyayangi mereka seperti saya menyayangi Dani dan Duna. Jadi, tolong kamu jangan menganggap saya dan memperlakukan saya seperti orang asing di sini. Tapi Mas janji akan mengembalikan semua sertifikat ini. Iya, saya janji. Begitu selesai, semua saya kembalikan. Pasti. Iva, kamu sudah selesai? Alhamdulillah sudah, Pak. Mam, tuh anak santri udah selesai duluan. Berarti dia pinter. Alah, paling dia ngerjainnya juga nggak asal. Waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Sebaiknya kita ngomong di mana, Non? Gimana kalau di sini aja, Pak? Iya, boleh. Ada apa ya, Pak? Bapak dengar Pak Dodo minta bantuan kepada pengacara untuk merampas seluruh harta kekayaan almarhum ayah Non. Sudahlah Pak Ahmad, tangani saja kasus itu. Dari data-data yang udah ada, jelas sudah. Calon klien kita ini salah. Tapi kan itu cuma kasus perdata Pak Ahmad. Resikonya kecil kan? Tapi hasilnya Pak Ahmad, wah luar biasa. Kalau memang begitu saya nggak berani. Itu sama dengan kita melanggar kode etik profesi. Pak Ahmad. Kalau kita kerja cuma mengandalkan gaji, kapan kita kaya? Hah? Coba Pak Ahmad pikir sekarang. Kapan sih kode etik bisa buat bahagia keluarga kita? Kapan? Pikir lagi Pak Ahmad. Loh, kok nggak dimakan? Ya udah, Ibu ganti yang baru ya. Jangan, Den. Biar Ibu Lita Ibu tiri Aden. Tapi dia sangat perhatian sama Aden. Dan sayang benar sama Aden. Ini Ibu ganti yang baru ya. Jangan duduk. Kalau lu mau makan, ntar aja. Nungguin kita selesai makan. Amin ya rabbal alamin. Pak. Ma. Iya, Pak. Kalau menurut Mama, Iya. apa Mama puas dengan apa yang kita miliki sekarang? Papa, yang namanya manusia itu tidak pernah akan puas, Pak. Ya, caranya biar kita bisa tenang, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, kan, Pak? Karena dengan rasa kita bersyukur, insya Allah, Pak, rezeki kita akan dilipat gandakan. Ya, minimal sih kita bisa bersih hati, tidak iri terhadap orang lain yang sukses, yang lebih dari kita. Ya kan, Pak? Amin kan, Pak? Pak, Papa kenapa? Enggak sih, kalau menurut Papa merasa kalau apa yang kita miliki sekarang ini nggak bisa jadi buat masa depan. Apalagi buat anak kita, Imam. Maksud Papa ini apa sih? Ma, Pa, masa di sekolah Imam ada cewek aneh sih? Aneh?
Aneh bagaimana sih, Mam? Ya aneh aja, Mah. Pak, masa ada anak santri mau bersaing nilai sama imam? Ya kan mustahil banget. Imam. Dari kemarin yang kamu omongin tuh anak santri terus. Mama kan jadi bingung. Kamu itu sebetulnya benci atau suka? Ma, ini bukan soal senang atau benci ya. Iya, tapi membingungkan aja. Ya nggak, Pak? Apa ya kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iva. Kok Eva? Firsa. Bu, Papa ada? Belum pulang kerja. Kamu kok datang dari pesantren nggak bilang-bilang? Aku udah pindah sekolah ke Jakarta, Bu. Pak Sanusi yang mengurusnya, sekaligus menjadi wali. Loh, Firsa kok makan di dapur, sayang? Nggak apa-apa. Bu, Iva udah tahu semua kejadian di rumah ini. Termasuk perlakuan Papa sama Ibu. Bahkan rencana-rencana licik Papa. Tadi Pak Sanusi ke sekolah Iva dan menceritakan semuanya, Bu. Apa kamu yakin apa yang dibicarakan Pak Sanusi itu benar? Bu, Pak Sanusi itu udah 20 tahun bekerja di perusahaan almarhum ayah. Bahkan sampai sekarang perusahaannya sudah jatuh di tangan Papa. Iya, Pak Sanusi juga salah satu karyawan kepercayaan almarhum ayah kamu. Tapi, Bu, Pak Sanusi itu dengar sendiri. Bukan dengar dari omongan orang lain. Kalau Papa itu mau menceraikan Ibu. Bahkan, Papa itu berusaha untuk merebut semua harta warisan almarhum ayah. Bu, biar kita sama-sama enak dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, bagaimana kalau sertifikat itu kita taruh di tempat yang rahasia? Kalau perlu, kita simpan di bank aja, Bu. Tapi... Loh, tapi kenapa, Bu? Ya udah, kamu makan sama-sama aja yuk. Sepuluh tahun yang lalu saya menikah dengan Aisyah. Saya punya 2 anak dari mantan istri saya. Begitu juga Aisyah. Dia juga punya 2 anak dari almarhum suaminya. Sebetulnya saya sudah lama ingin menceraikan Aisyah. Dan saya ingin mengambil semua harta kekayaannya. Jadi semua berkas-berkas tanah puluhan hektar, rumah dan perusahaan itu semua milik Ibu Lita? Iya, karena kan sewaktu almarhum suami meninggal kan anaknya masih kecil-kecil, Pak Ahmad. Pak Dodo, saya sangat mengerti dan paham maksud Pak Dodo. Tapi tolong ya, kasih saya waktu 1 bulan untuk mempelajari dokumen ini. 1 bulan terlalu lama, Pak Ahmad. Saya minta waktu 1 hari saja, Pak. Pak Ahmad, ini ada cek. Pegang. Saya harap cek ini bisa membuat Pak Ahmad bisa mengambil putusan dengan cepat tanpa perlu berpikir. Sanusi? Kamu sudah lama berdiri di situ? Maaf Pak, saya baru saja masuk Pak. Ini laporan yang Bapak minta. Ya sudah, kamu keluar sana. Gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna
sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ternyata apa kamu takutkan itu benar. Tadi sore pengacaranya Pak Dodo datang menemui ibu, memberikan surat gugatan cerai. Oh, ibu, bu, batuk ibu kok tambah parah sih, Bu? Ibu nggak pernah ke dokter ya? Iva, semenjak kamu masuk pesantren, ibu nggak pernah pegang uang lagi. Semua papa kamu yang mengatur keuangannya. Ibu cuma hanya diberikan sedikit untuk keperluan dapur. Ibu sungguh-sungguh nggak menyangka kalau papa tiri kamu itu punya niat jahat sama kita. Bu, aku bukannya suzon. Tapi aku yakin, karena semua informasinya itu bisa dipercaya. Dan setelah Papa menceraikan Ibu, Papa pasti akan mengusir kita semua dari rumah itu. Ibu memang bodoh, Pak. Ibu salah. Kenapa Ibu begitu saja percaya menyerahkan semua sertifikat itu? Bu, mana surat gugatan cerai Papa kepada Ibu yang dikirim melalui pengacaranya? Iva harus datengin pengacara itu, Bu. Untuk apa? Bu, Iva tahu harta itu memang hanya titipan Allah. Dan kita tidak boleh kecewa jika harta itu hilang dari kita. Tapi kalau harta itu memang benar-benar milik kita, kita wajib untuk memperjuangkannya jika ada yang mau merampasnya, Bu. Mam, nih lihat nih. Papa ada kejutan buat kamu. Apa, Pak? Papa tahu kamu sudah lama menginginkan motor sport kan? Nih, sekarang kamu bisa lihat sendiri brosurnya dan kamu pilih sendiri motor sport yang kamu mau yang mana. Ma, ini ada brosur mobil tahun 2000 ke atas. Mama tinggal pilih, tinggal bilang sama Papa. Langsung beli, Ma. Kok jadi bingung? Ma? Mam? Papa cuma pengen kalian bahagia. Ya jelas lah Imam bingung, Pak. Papa tiba-tiba dapat duit banyak kayak gitu. Papa dapat duit dari mana sih? Oh, Imam. Papa baru saja dapat seorang klien pengusaha. Pak, memangnya Papa itu udah yakin, Pak, kalau klien yang Papa mau bela ini itu ada di pihak yang benar?
Pak Ahmad, Ya? ini brosur yang kemarin Mas minta, lengkap dengan harga dan rumahnya. Oh, iya, makasih ya. Ya, sama. Jadi ini yang namanya Pak Ahmad sarjana hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Iva Nursyami. Bapak pasti pernah mendengarkan nama saya? Iya, iya. Oh iya, iya. Kamu anaknya Pak Dodo kan? Bukan, Pak. Saya bukan anaknya Pak Dodo. Tapi saya anak kandungnya Ibu Lita. Dan ayah saya almarhum Abdullah. Oh, oke. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Pak, coba sekarang Bapak bayangkan. Kalau Bapak ada di posisi saya, apa yang akan Bapak lakukan? Saya nggak mau tahu dengan urusan keluarga kamu. Saya hanya menjalankan tugas saya, profesi saya. Mengerti kamu? Tapi Pak, Pak Dodo papa tiri saya itu, dilihat dari hukum apapun di dunia ini, sudah jelas-jelas bersalah, Pak. Tanpa sebab apapun dia mau menceraikan ibu saya. Bahkan lebih dari itu, dia mau merampas seluruh harta warisan ibu saya. Dari nada bicara kamu, sepertinya kamu paham betul tentang yang namanya hukum ya. Sampai-sampai kamu menyimpulkan sendiri kalau Pak Dodo adalah bersalah tanpa ada suatu bukti yang konkret. Pak, saya memang buta hukum, Pak. Tapi saya berharap Bapak sebagai ahli hukum bisa menempatkan hukum pada posisi yang sebenar-benarnya. Wulan, kamu sama Dani langsung jemput Duna terus ke apartemen ya. Saya mau ketemu dengan pengacara. Iya, Mas. Pak, nanti habis nganter anak-anak apartemen, langsung balik jemput saya ya. Baik, Pak. Ibu, Firsa. Iva. Rumah kita disita, Pak. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana ceritanya? Papa tiri kamu melalui pengacaranya mengklaim kepemilikan rumah kita. Akhirnya rumah kita disita aparat, Pak. Bu, itu udah benar-benar keterlaluan. Pokoknya, Hiva akan bikin surat gugatan dan melaporkannya ke kantor polisi. Bu, sekarang masuk ke dalam ya. Ibu sama Firsa untuk sementara tinggal di kosan Iva dulu. Waktu kalian tinggal 45 menit lagi. Pak, apa nggak ada tambahan waktu 2 kali 15 menit lagi, Pak? Ini ulangan umum, bukannya mau main bola. Maaf Pak, saya telat. Kamu benar-benar terlambat apa sengaja untuk tidak masuk kelas? Sudah, ambil soal sana.
Oh, iya Pak. Makasih. Pak. Itu anak santri nggak masuk sekolah? Itu anak santri udah pulang duluan tahu. Maksud lo izin sakit gitu? Bukannya izin sakit juga, tapi tuh anak bener-bener hebat. Tahu nggak? Dia bisa nyelesain soal bahasa Inggris cuma dalam waktu 20 menit. Hah? 20 menit? Iya. Lo tau nggak? Gue udah sengaja datang buat latihan tau nggak? Buat nunjukin sama dia kalau gue bisa ngerjain 30 menit. Jadi lo dendam karena waktu ulangan matematika Iva telat masuk. Pak Ahmad, jadi Iva sudah resmi mau menggugat saya di pengadilan? Betul sekali Pak Dodo. Tapi Pak Dodo nggak usah khawatir. Karena saya sudah menyiapkan tim yang handal untuk di persidangan nanti. Dan saya jamin, 100% Bapak akan mendapatkan semua kekayaan milik Ibu Lita. Kalau bapak-bapak ini punya hati nurani, pasti bapak-bapak tidak bisa tidur dengan tenang dan makan enak. Karena yang kalian sedang perebutkan itu adalah harta milik orang lain. Dan kalau kamu tidak terima dan ingin berdebat, tempatnya bukan di sini, tapi nanti di pengadilan. Pak Ahmad bisa lihat sendiri kan. Pak Dodo belum resmi bercerai dengan ibu saya. Tapi kelakuannya sudah seperti ini. Dia mengaku beragama Islam. Tapi dia bisa membawa wanita lain yang belum dinikahinya untuk tinggal serumah. Dengan moral yang seperti itu, apa Bapak yakin kalau dia itu membela kebenaran dan pantas untuk Bapak bela mati-matian? Fa, jaga mulut kamu. Asal nanti kurang ajar kamu. Pak Dodo, kalau Bapak memang ingin menceraikan ibu saya, karena ibu saya sudah sakit-sakitan dan sudah tua, silakan Pak. Tapi saya mohon, jangan ambil hak ibu saya. Karena keserakahan Bapak itu, saya dan ibu saya hidup terlantar, Pak. Kami tidak tahu harus tinggal di mana. Oh, jadi kamu ingin gugat saya? Silahkan. Silahkan kalau kamu menggugat saya. Tapi ingat, tempatnya di pengadilan. Jelas? Di pengadilan. Sudah, usah belikannya. Biasa. Selamat siang semuanya. Sekarang jam sudah hampir jam 12. Mohon maaf, mungkin kalian sudah lama menunggu karena saya baru saja selesai rapat dengan Dewan Guru. Gak apa-apa sih Pak, rapat sampai malam juga. Yang penting nilai kita semua adil, rata, di atas rata-rata deh. Pak, saya mau nanya Pak. Habis terima rapot, kita libur 2 bulan ya Pak? Terserah kamu, Imam. Sekolah hanya memberi waktu liburnya cuma 2 minggu. Sebelum saya membagikan rapot seperti biasa, saya akan membacakan nilai tinggi dan terendah. Untuk semester tahun ini, dengan nilai tertinggi dan terendah, rata-rata sempurna 9,9 jatuh atas nama Iva Nursyami. Sedangkan nilai yang terendah
atas nama Ibot Kosasi. Mam, lo tuh jangan berprasangka buruk dulu deh sama Iva. Karena gue yakin banget kalau Iva tuh nggak bermaksud nyaingin lo. Kalau waktu ulangan umum dia telat masuk kelas, terus sering pulang cepet dari kita, karena dia tuh lagi banyak masalah yang mesti dia selesaiin. Hah? Masalah? Emangnya lo nggak pernah perhatiin dia apa? Kalau di kelas, Iva tuh suka ngelamun. Kayak orang gelisah. Mam, lu jadi cowok harus konsekuen dengan janji lu. Lu mesti jadi pacarnya Iva. Sekaligus jadi budaknya. Iva? Bro, lu harus tanggung jawab, bro. Jangan cuma bengong. Ayolah. Lo kan pindahan dari pesantren. Tapi kok lo bisa ya nguasain semua mata pelajaran umum? Perlu kalian tahu, pendidikan pesantren modern itu bukan hanya mendalami ilmu agama, tapi juga ilmu pengetahuan umum, seperti di SMA. Tapi tetap saja perbedaannya jelas. Kalau di pesantren, ilmu agamanya lebih didalami lagi. Oh begitu. Iya, karena tujuan pendidikan pesantren itu adalah untuk membentuk manusia dengan wawasan imtak dan iptek, iman, takwa, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Maksudnya apa, Iva? Agar kita tidak terperangkap dalam kesombongan dan idealisme yang sesat ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita sudah punya landasan iman dan takwa yang kuat. Alasannya? Ya, apa yang bisa kita sombongkan? Sementara semua ilmu dari mulai hidrologi, astrologi, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal manusianya saja yang mau mengembangkan atau tidak. Wah, gue jadi kepengen nih masuk pesantren. Gue juga, Pak. Ya sudah waktunya sholat subuh. Ayo kita sholat. Ayo. Maaf, Pak. Gue minta maaf ya. Karena selama ini gue banyak salah sama lo. Aku udah lupa kok. Jadi kamu gak perlu minta maaf ya. Fa, aku tahu kok. Aku ini orang yang sombong, angkuh, kadang takabur. Dan aku siap kok untuk kamu hukum. Tapi aku yakin kesombongan kamu itu cuma di lidah aja. Tapi di hati kamu pasti enggak. Tapi Fa, aku ini udah salah sama kamu. Jadi aku harus minta maaf sama kamu. Dan aku siap kok untuk jalanin nazar aku. Nazar? Maksud kamu? Gini Pak, aku tahu diri dan aku sadar kalau banyak kekurangan di sifat aku. Dan aku yakin kok kalau kamu itu nggak mau jadi pacar aku. Jadi aku siap kok untuk jadi budak kamu, untuk menuhin nazar aku. Imam, nazar itu janji kita sama Allah, bukan janji sesama manusia. Jadi, nazar kamu yang waktu itu gak ada artinya apa-apa. Aku sama teman-teman juga gak bisa nuntut apa-apa dari kamu. Ya udah, aku mau ambil wudhu dulu ya.
Iya, Pak. Eva, jadi kapan persidangannya dimulai? Menurut panggilan di persidangan sih besok, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam, kok kamu bisa tahu aku kos di sini? Aku emang sengaja untuk nyari tahu. Oh iya, aku sampai lupa. Kenalin, ini ibu aku dan ini adik aku. Imam. Silakan duduk, Mam. Jadi, kalian sekeluarga tinggal di kos? Iya. Kalau gitu, Ibu makan di kamar aja ya. Kalian ngobrol aja di sini. Mari. Iya, Bu. Aku salut dan kagum sama kamu, Fa. Lebih dari itu, aku simpatik. Imam. Kamu ini gampang banget bilang simpatik sama orang lain. Padahal kamu kan belum tahu lebih dalam. Aku ini siapa dan bagaimana. Fa, dari kejadian di sekolah tadi, aku bisa nyimpulin kok. Kalau kamu adalah wanita yang terbaik yang pernah aku temuin. Fa, aku nggak maksud untuk ngajak kamu bersaing. Tapi terus terang, kamu memotivasi aku untuk belajar lebih giat lagi. Aku nggak ngerti deh, Mam. Aku ingin bernazar pada Allah. Tapi jaminannya kamu. Maksud kamu? Gini, Pak. Seandainya nanti ada hasil akhir rapot, aku bisa jadi bintang kelas. Aku mau kamu jadi pacar aku. Apa? Assalamualaikum. Pak. Mak. Nadia. Kenapa anak kita jadi aneh kayak gitu? Papa, anak bersikap sopan santun kok dibilang aneh. Tapi ya juga sih, Pak. Mama juga merasa aneh. Kok bisa-bisanya ya dia berubah seperti itu? Udah nggak urakan, nggak keluyuran. Papa kira-kira tahu nggak siapa yang bisa merubah dia itu? Hah? Mana Papa tahu? Ya udah, sekarang Papa minum dulu ya. Dulu. Iva, benar kamu menghadapi pengacaranya Pak Dodo di pengadilan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah, Bu. Iva akan berikhtiar dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena Al-Quran dan Sunnah Rasul itu kan pedoman hidup kita. Insya Allah, Allah akan meridhoi kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Imam boleh ganggu bentar nggak, Pak? Ada yang mau Imam omongin? Jangan dulu ya. Sebetulnya kasus ini bukan kasus yang sulit. Tapi ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Karena Papa harus yakin banget kalau ini bisa menolong Papa di persidangan nanti. Pak, emangnya klien Papa tuh siapa sih? Pak Dodo, pengusaha kaya raya. Besok Isya ya kamu? Iya, Pak. Papa udah sholat Isya? Belum. Bentar ya, habis ini. Tapi apakah bisa itu diterima dengan akal sehat, Pak? Apakah bisa harta warisan dari almarhum ayah saya dan dengan alasan yang tidak jelas dijadikan dalil yang kuat untuk diambil alih oleh ayah tiri saya? Padahal ayah tiri saya itu baru beberapa tahun menikahi ibu saya. Bahkan bersamaan dengan kasus ini, ayah tiri saya sedang mengajukan proses penggugatan cerai kepada ibu saya, Pak. Interupsi, Pak Hakim. Pak Hakim, saya belum selesai bicara. Silakan. Dan tadi, saya sempat mengutip beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Itu semua semata-mata saya lakukan karena saya tidak mengerti sepenuhnya seluk-beluk tentang hukum negara ini, Pak Hakim. Tapi sebagai anak pesantren, saya mengerti. Saya bisa membaca dan memahami tafsir Al-Quran dan hadis. Dan saya tidak ingin mempengaruhi sidang ini dengan membawa-bawa agama. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya meyakini agama saya. Karena memang ajaran-ajarannya bisa diterima oleh akal sehat saya. Dan saya ingin mengatakan, apa yang saya katakan semata-mata karena Allah. Karena Allah lah yang maha tahu dan maha adil. Sekian, Pak Hakim. Interupsi, Pak Hakim. Silakan. Pak Hakim, sudah jelas dalam aturan persidangan ini kita harus mengikuti peraturan KUHP dan undang-undang yang sudah disahkan. Dalam aturan persidangan sudah jelas, Pak Hakim. Kita harus menjalankannya dengan KUHP dan undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang yang sah. Keberatan Anda kami terima. Lanjutkan. Pak Hakim yang terhormat, sudah jelas dan gamblang. Kepemilikan yang sah, seluruh aset ini adalah miliknya Pak Dodo. Secara hukum, sah semua ini menjadi miliknya Pak Dodo. Karena ini terjadi perpindahan kekuasaan atau pemilikan sertifikat semua hak-hak aset yang dimiliki oleh Ibu Lita kepada Pak Dodo. Apa yang dikatakan oleh putri Ibu Lita itu adalah benar. Karena pemilikan yang sah adalah kepemilikannya Pak Dodo. Hal berikutnya adalah permohonan kami kepada majelis hakim yang terhormat, agar dalam persidangan ini tidak membiarkan siapapun untuk menguraikan teori apapun juga, dengan dalih apapun juga. Hal ini agar jangan terjadi kekaburan, dasar pijak yang kokoh dan pasti dalam sidang peradilan. Terima kasih, Pak Hakim yang terhormat. Interupsi, Pak Hakim. Silakan. Saya keberatan, Pak Hakim, atas pernyataan yang tadi dikatakan oleh pembela. Tentang hukum yang saya gunakan. Menurut saya, Al-Quran dan hadis itu menjadikan semuanya kokoh. Dan kepastiannya jadi jelas, Pak Hakim. Kita sama-sama ingin mengetahui keadilan yang kita cari di sini. Tapi itu tidak relevan.
Dan jika Pak pengacara ini seorang muslim, dia pasti tahu dan paham tentang firman Allah yang mengatakan, janganlah kamu mencampurkan kebenaran dengan yang batil. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran itu, sedangkan kamu mengetahuinya. Saya mengatakan kebenaran, dan ini bukti. Dan juga firman Allah yang mengatakan, adakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Siapakah orang yang lebih aniaya dari orang-orang yang menyembunyikan kesaksiannya dari Allah? Dan Allah tidak pernah lalai dari apa yang kamu lakukan. Tenang, tenang. Saudari Iva, jujur kami terkagum dengan argumentasi saudari. Pak Hakim, apakah semua yang tadi saya paparkan tidak bisa diterima oleh hati nurani Bapak sebagai seorang muslim? Agar sidang ini bisa mencerahkan dan bukan hanya forum kepandaian yang hanya mengotak-ngatik logika hukum. Hal itu yang saya harapkan dari mereka yang menzolimi kami, Pak Hakim. Baik, untuk sementara sidang kami tunda. Anak mama ini kelihatannya baru jatuh cinta ya sama si Ivayo. Ya kan? Emangnya mama setuju? Ya, kalau mama sih setuju-setuju aja. Mama yakin pilihanmu itu pasti yang terbaik toh. Mama, Iva itu mah selain pintar, anaknya juga cerdas mah. Alim, cantik lagi mah. Iya, memang kamu ini pintar kalau memilih wanita. Mama juga udah tahu kok pilihanmu itu adalah wanita yang terbaik buat kamu. Ya kan? Mama tahu dari mana? Sejak kamu kenalan dengan wanita itu, kamu rajin sholat, rajin ibadah, nggak urakan. Kan Mama senang. Oh ya, terus kamu kapan mau ngenalin anak santri itu ke Mama? Nah, itu dia mah. Rencananya, Imam lagi ngebujuk Iva supaya mau datang kemari mah. Nah, abis itu, Imam mau ngenalin dia sama Mama dan Papa. Yang benar. Iya dong mah. Ya udah. Oh iya mah. Imam pergi dulu ya mah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Ibu ikhlas kamu ceraikan oleh bapak tiri kamu. Bapak tiri kamu punya wanita lain. Tapi kalau dia mau mengambil hak kita, ibu nggak ikhlas. Nggak, Pak. Sekarang kamu udah lihat sendiri kan, Mam? Gimana keadaan keluarga aku karena keserakahan papa tiri aku. Iya, Fa. Aku turut prihatin ya. Aku akan bantu kamu kok. Kebetulan, papa aku seorang pengacara. Dia orang yang jujur. Dan suka membantu orang tanpa meminta imbalan. Percuma, Mam. Karena luas depan hukum pengadilan itu akan segera memutuskan tentang kasus ini. Dan isinya pasti adalah kemenangan papa tiri aku. Iva,
Kan dulu kamu pernah bilang kalau Allah tidak akan merubah nasib manusia kalau manusianya tidak merubah nasibnya sendiri. Maksud kamu? Sekarang kita temuin papa aku. Kamu ceritain semua masalah kamu. Aku yakin kok, papa aku pasti akan bantu kamu. Apalagi kamu di pihak yang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Bapak di PHK, Non. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu ceritanya, Ma. Sekarang Iva dan keluarganya harus terusir dari rumahnya sendiri. Papa tiri kamu itu kok jahat banget sih, Fa? Ma, yang lebih jahatnya lagi, itu pengacara papa tirinya Iva, Ma. Udah tahu orang salah, masih aja dibela. Dasar materialistis. Mam, tidak semua pengacara itu materialistis kan, Mam? Kamu lihat papamu. Dari dulu sampai sekarang juga begini-begini aja. Mana? Mobil aja juga nggak punya kan? Iva, sudah kamu tenang aja, Fa. Biar nanti papanya Imam yang bantu, ya. Apa, Ma? Pa, kenalin. Ini teman Imam. Jadi ini wanita idaman kamu, Mam? Iya, Pak. Setelah kamu mempermalukan saya di pengadilan tadi, menginjak-injak martabat saya dan harga diri saya, sekarang kamu datang ke rumah ini, mau apa kamu? Pak, saya nggak pernah berniat untuk menghina Bapak. Sama sekali tidak, Pak. Saya hanya butuh keadilan. Saya nggak mau hak saya dirampas orang, Pak. Tahu apa kamu tentang hukum? Kamu membawa agama sebagai kedok, mendekati anak saya untuk mempengaruhi saya, iya? Mau ngemis, minta pertolongan saya? Jangan coba-coba kamu. Pak, jadi Papa... Diam kamu! Kamu keluar dari rumah ini. Keluar! Jangan coba-coba mendekati anak saya. Kalau ingin menuntut keadilan, tempatnya di sana. Di pengadilan, bukan di sini. Ingat. Ma, mau kemana kamu? Iva udah cerita semuanya, Pak, sama Imam, Pak. Dari perlakuan papa tirinya Iva, sampai mereka harus terusir dari rumahnya sendiri, Pak. Sekarang Imam tahu, Pak. Itu semua karena perlakuan Pak Dodo dan Papa yang sama-sama rakus harta, tahu nggak? Kurang ajar kamu! Pak, Papa itu kenapa sih, Pak? Papa selama ini nggak pernah bicara kasar. Apalagi main pukul. Mama jadi takut, Pak. Jangan-jangan apa yang dikatakan Imam itu benar. Fa, aku minta maaf, Fa. Aku benar-benar nggak tahu, Fa. Kalau ternyata pengacara yang kamu maksud itu adalah papa aku sendiri. Udah, sekarang udah jelaskan semuanya. Kamu nggak bisa bantu aku dan aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin di persidangan nanti. Fa, tapi kamu harus percaya, Fa. Papa aku tuh dulu nggak kayak gitu. Dia itu konsekuen dengan pekerjaannya dan dia juga jujur, Fa. Imam, papa kamu sama papa tiri aku tuh sama aja. Sama-sama udah berubah. Dan itu semua karena harta. Fa, Fa. Pak, karena Iva kan akhlak anak kita itu berubah menjadi baik. Kita saja tidak mampu merubahnya kan, Pak? Seharusnya ya, Pak, kalau Papa itu bijaksana, harusnya membantu Iva, bukan membantu ngebelain Pak Dodo. Ya sudah, Pak. Rencana Papa untuk membelikan Mama mobil dan motor buat Imam dibatalkan semuanya. Mama nggak akan mau, Pak, menerima uang haram dari Papa itu.
Apalagi Imam. Imam juga pasti akan menolak, Pak. Pak, apa Papa udah nggak punya hati nurani lagi, Pak? Kenapa Papa ngecewain Imam, Pak? Papa ngelakuin semua ini buat kamu, Mam. Buat masa depan kita. Masa depan apa, Pak? Papa nggak lihat? Kita ini hidup lebih dari cukup, Pak. Sekarang coba Papa bayangin. Gimana nasib Iva setelah kejadian ini? Papa nggak tahu kan? Kalau ibunya Iva dan adiknya harus mengungsi di kosannya Iva. Mereka harus hidup berdesak-desakan, Pak. Pak, dengar ya. Seumur hidup Papa akan menyesal kalau Papa nggak membantu Iva. Ya Allah, aku pasrahkan hidup matiku dan keluargaku hanya kepadamu, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena Iva kan akhlak anak kita itu berubah menjadi baik. Kita saja tidak mampu merubahnya kan, Pak? Pak, seandainya Papa itu bijaksana, justru Iva yang ditolong, justru Iva yang dibantu. Bukan Pak Dodo, Pak. Dan jika Pak pengacara ini seorang Muslim, dia pasti tahu dan paham tentang firman Allah yang mengatakan, janganlah kamu mencampurkan kebenaran dengan yang batil. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran itu, sedangkan kamu mengetahuinya. Saya mengatakan kebenaran, dan ini bukti. Dan juga firman Allah yang mengatakan, adakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Siapakah orang yang lebih aniaya dari orang-orang yang menyembunyikan kesaksiannya dari Allah? Dan Allah tidak pernah lalai dari apa yang kamu lakukan. Nggak lihat tuh, Ma. Coba cari. Assalamualaikum. Sebelum kami memutuskan majelis hakim, apakah ada keberatan dan bukti baru dari penggugat atau tergugat? Interupsi, Pak Hakim. Ya, silakan. Saya punya bukti baru. Silakan.
Ini bukti saudari? Betul, Pak Hakim. Coba silakan pihak tergugat untuk melihat bukti baru. Silakan duduk kembali. Baik, dengan ini majelis hakim memutus untuk men-skor sidang 1 jam. Pak Ahmad, apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Saya mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Bapak. Sebaiknya Bapak mencari pengacara lain. Pak Ahmad jangan main-main, Pak. Saya tidak main-main. Alhamdulillah, Allah masih melindungi saya dan juga keluarga saya. Permainan Pak Dodo itu sangat berbahaya dan penuh dengan dosa. Akhirnya saya bisa mendengar hati nurani saya sendiri. Dan ini, cek pemberian dari Pak Dodo saya kembalikan. Saya sarankan, sebaiknya Pak Dodo mengurungkan semua niat Bapak. Pengecut, Pak Dodo! Pak Dodo boleh merasa orang yang paling berani di dunia ini. Tapi ingat, tidak ada yang lebih berani, lebih besar, dan lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sarankan, buang semua bisikan setan itu. Mana dokumen-dokumen saya? Demi tegaknya hukum, saya sudah berikan kepada negara. Apa? Permisi. Skor kami cabut. Dengan ini majelis hakim memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan seluruh aset kekayaan, baik bergerak maupun tidak bergerak, atas nama almarhum Abdullah menjadi milik Nyonya Lita Abdullah. 3. Menyatakan seluruh harta milik almarhum Abdullah yang dikuasai oleh Tuan Dodo Gunoro dikembalikan kepada Nyonya Lita Abdullah. 4. Menyatakan tergugat membayar biaya perkara. Demikian amar putusan ini. Dodo, denger ya. Lu itu sekarang udah jadi duda miskin. Siapa yang mau ngirisin lu?
kita nggak jadi beli mobil baru. Sebagai gantinya, Papa beli ini buat kalian. Mikrolet. Iya, Pak. Memangnya untuk apa? Ya, untuk masa depan kita. Pak Ahmad, Bu Erna. Saya, Firsa, dan Iva mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebetulnya, sejak awal persidangan, Iva sudah bisa mengalahkan saya. Meyakinkan saya dengan argumentasinya yang sangat meyakinkan. Dan dia juga sempat meluluhkan hati saya. Tapi sayang, saat itu saya masih munafik. Dan semalam saya merenung dan saya sadar apa yang dikatakan Iva itu benar. Dialah pemenangnya. Iva, kamu yang pantas disebut bintang. Bintang di sekolah dan bintang di persidangan ini. Kalau aku bintangnya, berarti kamu mataharinya dong. Ayo, kita pulang sekarang. Kita coba naik mobil yang baru ini. Bebas korupsi. Ayo. Mari, Bu. Sel, terus setelah ini rencana kamu mau kemana? Aku ikut kamu aja deh ke pesantren. Supaya otak aku nggak dipikirin sama teknologi aja. Tapi dengan iman. Fa, Aku salam sama teman-teman dulu ya. Iva, kamu mau kemana? Aku mau kembali ke pesantren, Mam. Kembali ke pesantren? Kok kamu dadakan kayak gini? Aku takut bersaing sama kamu. Maksud kamu? Iya. Aku takut kamu jadi bintang kelas lagi dan ngalahin aku. Jadi, kamu gak mau jadi pacar aku? Iya. Imam, pacaran itu hanya akan menimbulkan benih-benih dosa. Dan aku nggak mau pacaran. Maksud kamu? Kalau kamu memang benar-benar mencintai aku hanya ingin kita menikah. Kamu mau menikah dengan aku? Iya. Tapi nanti kalau saatnya udah tiba. Kamu serius?